Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai termoregulasi dan osmoregulasi pada hewan darat dan manusia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Sinta Rahayu, NPM 1913024007, dan teman saya Endri Duyanti, NPM 1913024023, dan Fitri Handayani, NPM 1913024017. Materi yang pertama akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari termoregulasi. Nah, termoregulasi ini adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dengan suhu tubuh panas yang dikeluarkan, menurut Brucker tahun 2008. Pengertian termoregulasi selanjutnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Pengaturan suhu tubuh, pengaturan cairan tubuh, dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis. Dalam termoregulasi, dikenal adanya dua hewan. Yang pertama yaitu berdarah dingin dan yang kedua adalah berdarah panas. Selanjutnya yaitu pentingnya suhu tubuh yang stabil bagi hewan. Nah, yang pertama, perubahan suhu dapat mempengaruhi konformasi protein dan aktivitas enzim. Apabila aktivitas enzim terganggu, reak sel pun akan terganggu. Yang kedua yaitu perubahan suhu tubuh berpengaruh terhadap energi kinetik yang dimiliki oleh setiap molekul zat, sehingga peningkatan suhu tubuh akan memberi peluang yang lebih besar kepada partikel zat untuk saling bertumbukan. Jadi, peningkatan suhu tubuh hewan dapat meningkatkan laju reaksi dalam sel. Yang selanjutnya yaitu poikiloterm dan homoeterm. Nah, hewan poikiloterm ini merupakan hewan yang suhu tubuhnya selalu berubah seiring dengan berubahnya suhu lingkungan. Sedangkan hewan homeoterm merupakan hewan yang suhu tubuhnya selalu konstan atau tidak berubah sekalipun suhu lingkungan itu sudah berubah. Selanjutnya itu contoh hewan poikiloterm. Yang pertama yaitu reptil. Kadal dan ular merupakan beberapa darah dingin dan dapat bertahan hidup tanpa makan selama berhari-hari. Bahkan, ular dapat bertahan hidup meskipun 3 bulan tidak makan. Beberapa jenis reptil akan melakukan hibernasi musim dingin tiba, yaitu serangga. Nah, semua jenis serangga masuk ke dalam golongan hewan berdarah dingin, invertebrata. Serangga biasanya akan berpindah tempat untuk menyesuaikan suhu tubuh. Bahkan, sering dijumpai sekelompok belalang akan melakukan migrasi dari tempat yang tandus menuju lokasi dengan suhu lingkungan yang dingin. Contoh hewan berdarah panas. Contoh hewan berdarah panas adalah bangsa burung dan mammal. Baik kuda jantan dan kuda betina mempertahankan suhu antara 37,2 dan 37,8 derajat. Batas suhu sehat mereka adalah 38, burung tidak memiliki kelenjar keringat, artinya mereka tidak memiliki keringat sebagai sumber daya untuk menurunkan suhu tubuh. Sebaliknya, sumber daya burung adalah radiasi panas melalui permukaan panas mempunyai konduksi, kontak dengan benda yang bersuhu lebih rendah, dan konveksi, yaitu radiasi panas ke udara dan sekitarnya. Selanjutnya yaitu ektoterm dan endoterm. Endoterm merupakan hewan yang panas tubuhnya konstan atau tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Endoterm merupakan hewan yang panas tubuhnya konstan atau tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan, contohnya burung dan mamalia. Nah, materi yang selanjutnya yaitu interaksi panas antar hewan dengan lingkungannya. Organisme akan melakukan pertukaran panas melalui 4 proses fisika. Yang pertama yaitu radiasi. Nah, radiasi ini merupakan emisi gelombang elektromagnetik oleh semua objek yang lebih hangat daripada nol absolut. Nah, contohnya itu penyerapan matahari, cahaya matahari ke dalam tubuh kadal. Kemudian evaporasi atau penguapan. Nah, evaporasi ini merupakan proses perubahan benda dari fase cair ke fase gas. Nah, contohnya itu pada air dari permukaan tubuh kadal yang lembab yang terpapar ke lingkungan
kemudian memiliki efek pendingin yang kuat. Nah, yang ketiga yaitu konveksi. Nah, konveksi ini merupakan transfer panas melalui pergerakan udara atau cairan melewati suatu permukaan, seperti saat hembusan angin berkontribusi terhadap kehilangan panas dari kulit kadal yang kering, atau darah yang menggerakkan panas dari pusat tubuh ekstremitas. Nah, yang keempat itu konduksi. Konduksi ini merupakan perpindahan atau pergerakan panas antar dua benda yang saling bergesekan. Nah, contohnya itu seperti ketika kadal duduk di atas batu yang panas. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme termoregulasi. Yang pertama itu ada insulasi. Nah, insulasi ini merupakan salah satu adaptasi termoregulasi, terutama pada mamalia dan juga burung. Nah, insulasi ini mengurangi aliran panas antar hewan dengan lingkungannya. Nah, sumber-sumber insulasi ini mencakup rambut, bulu, kemudian ada lapisan lemak yang dibentuk oleh jaringan adiposa. Mamalia atau burung akan bereaksi terhadap suhu dingin dengan menegakkan bulu atau bulu rambutnya. Nah, tindakan ini untuk meningkatkan daya insulasi lapisan bulu rambut atau bulunya untuk menolak air yang dapat mengurangi kapasitas penginsulasi bulu. Nah, beberapa jenis hewan mengekskresikan zat-zat berminyak, misalnya minyak yang dioleskan oleh burung ke bulunya selama membersihkan badan. Yang kedua yaitu adaptasi sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi menjadi rute utama aliran panas antara tubuh bagian interior dan juga eksterior. Nah, pada kebanyakan mamalia dan burung, pengurangan kehilangan panasnya mengandalkan pertukaran lawan arus, yaitu aliran cairan-cairan yang bersebelahan dengan arah berlawanan yang memaksimalkan laju transfer panas atau zat-zat terlarut. Nah, dapat dilihat dari gambar itu merupakan proses penukaran panas lawan arus. Yang pertama itu ada arteri yang membawa darah hangat yang menuruni kaki angsa atau sirip lumba-lumba bersentuhan secara dekat dengan vena yang membawa darah dingin ke arah yang berlawanan kembali menuju ke batang tubuh. Susunan ini memfasilitasi transfer panas dari arteri ke vena di sepanjang pembuluh darah. Kemudian yang kedua yaitu di dekat ujung kaki atau sirip, tempat darah arteri telah mendingin jauh di bawah suhu inti tubuh hewan. Arteri masih dapat mentransfer panas ke darah yang bahkan lebih dingin lagi dari vena yang bersebelahan. Darah di dalam vena terus menyerap panas sewaktu melewati darah yang semakin hangat dengan arah yang berlawanan di dalam arteri. Yang ketiga, sewaktu mendekati panas tubuh, suhu darah vena hampir sehangat inti tubuh, sehingga meminimalkan kehilangan panas akibat penyuplai darah ke bagian-bagian tubuh yang terendam air dingin. Nah, yang ketiga yaitu termostatik hipotalamus pada termoregulasi manusia. Reseptor-reseptor panas akan memberikan sinyal pada termostat hipotalamus ketika suhu meningkat. Sebaliknya, reseptor-reseptor dingin akan memberikan sinyal ketika suhu menurun. Nah, pada suhu tubuh di bawah kisaran normal, termostat akan menghambat mekanisme kehilangan panas dan mengaktifasi mekanisme penghemat panas. Misalnya, penyempitan pembuluh darah tertentu dan penegakan bulu rambut sambil merangsang mekanisme pembangkit panas. Nah, sebagai respon terhadap suhu tubuh yang meningkat, termostat akan mematikan mekanisme retensi panas dan mendorong pendinginan suhu tubuh melalui vasolidasi berkeringat atau terengah-engah. Nah, dapat dilihat dari gambar itu merupakan fungsi dari termostatik hipotalamus pada termoregulasi manusia. Nah, suhu tubuh yang normal itu kira-kira 36 sampai 38 derajat Celcius. Nah, apabila suhu tubuh meningkat, misalnya saat berolahraga atau berada di lingkungan panas, maka termostat di hipotalamus akan mengaktifasi mekanisme pendingin. Kemudian, kelenjar keringat akan mengekskresikan keringat yang berevaporasi sehingga mendinginkan tubuh.
dan pembuluh darah di kulit akan melebar, kemudian kapiler terisi oleh darah hangat, panas berradiasi dari permukaan kulit. Nah, maka suhu tubuh akan menurun. Kemudian termostat akan mematikan mekanisme pendinginan. Kemudian apabila suhu tubuh yang menurun, maka termostat pada hipotalamus akan mengaktifasi mekanisme pemanas. Kemudian pembuluh darah dari kulit akan menyempit, mengalihkan darah dari kulit ke jaringan-jaringan yang lebih dalam dan mengurangi kehilangan panas dari permukaan kulit. Otot rangka juga akan berkontraksi dengan cepat menyebabkan menggigil yang membangkitkan panas. Apabila suhu tubuh meningkat, maka termostat mematikan mekanisme pemanas. Selanjutnya yaitu pengertian dari osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini merupakan proses mengatur cairan serta menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran cairan dalam tubuh oleh sel dan ataupun organisme hidup. Baiklah, saya Fitri Handayani akan melanjutkan materi pentingnya osmoregulasi pada hewan. Osmoregulasi sangat penting karena memiliki peranan untuk membuang sisa maupun hasil samping metabolisme. Nah, dari dalam tubuh makhluk hidup untuk menjaga ketidakseimbangan reaksi-reaksi kimia dalam tubuh, mencegah terhadap gangguan fungsi enzim dalam proses metabolisme dengan cara membuang zat-zat sisa atau hasil sampingan metabolisme yang bersifat racun, mempertahankan kestabilan rasio ion-ion yang terlarut dalam cairan tubuh, terutama ion-ion natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan ferrum. Selanjutnya, berikut ini merupakan sel darah merah ditempatkan dalam air murni aqueous atau dalam larutan NaCl 0,4%. Sel darah dengan cepat akan memperoleh pemasukan air dari luar. Nah, ini pada kondisi isoterik. Nah, jadi kondisi larutan dalam dan luar sama. Jadi sel darah merah mempertahankan bentuk normalnya. Nah, jika sel darah merah ini ditempatkan dalam larutan hipertonik, konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih tinggi. Nah, jadi mengakibatkan sel mengerut karena air keluar dari sel. Nah, yang selanjutnya itu ditempatkan dalam larutan hipotonik. Jadi larutan hipotonik ini konsentrasi zat terlarut di luar sel lebih rendah, jadi menghasilkan sel menggembung dan bahkan dapat pecah karena air masuk ke dalam sel. Selanjutnya, mekanisme osmoregulasi pada hewan darat. Jadi hewan darat memiliki mekanisme berbeda dengan hewan akuatik. Media udara menghasilkan kemungkinan terjadi osmosis yang sangat kecil. Serapan air oleh tubuh juga hanya bisa dilakukan melalui pengambilan langsung air dalam bentuk cair atau minum. Produksi air oksidatif melalui proses metabolisme dan pengambilan air dalam bentuk uap. Hewan darat juga mendapatkan air dari makanan. Hewan darat juga memiliki ginjal yang memiliki struktur efektif terhadap konservasi air di dalam tubuh. Nah, ini adalah gambar yang pertama, yaitu diagram irisan ini kayak menunjukkan satu di antara beberapa ribu tubulus sekresi dalam kelenjar pengekskresian garam. Setiap tubulus dilapisi oleh epitelium transport yang dikelilingi oleh kapiler-kapiler dan dialirkan ke saluran tengah. Yang selanjutnya, sel-sel sekresi secara aktif mentransfer garam dari darah ke dalam tubulus. Darah mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran sekresi garam dengan mempertahankan gradien konsentrasi garam dalam tubulus warna biru muda. Sistem lawan arus ini meningkatkan transfer garam dari darah ke lumen tubulus.
Selanjutnya yaitu mekanisme osmoregulasi pada mamalia. Nah, jadi meskipun berusaha untuk mempertahankan osmolalitas cairan ekstraseluler yang konstan, nilai-nilai yang diukur pada individu dapat berfluktuasi di sekitar set point karena perubahan intermittent dalam tingkat asupan air dan kehilangan air melalui penguapan. Dan untuk variasi dalam tingkat asupan dan ekskresi Na+ pada mamalia kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringat. Sementara cara memperoleh air sama seperti vertebrata lainnya, yaitu dengan cara minum air dan memakan makanan. Kemudian yaitu kesimpulan. Termoregulasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan panas tubuhnya. Nah, pengaturan suhu tubuh yang disebut dengan termoregulasi. Nah, pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostasis, sedangkan osmoregulasi adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme. Proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan di sekitarnya. Hewan darat memiliki mekanisme yang berbeda dengan hewan akuatik. Media udara menghasilkan kemungkinan menjadi osmosis yang sangat kecil. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 5. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.